Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semua baik. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Desain Media Interaktif. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh KM-nya dipimpin berdoa? KM-nya Kiki ya? Ya, boleh dipimpin berdoa. Ya, terima kasih Kiki telah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, untuk absen kali ini sudah otomatis terrecord ya pada saat kalian memasuki Google Meet ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip desain user interface pada multimedia interaktif. Sebelum ke materi baru, apakah masih ada yang ingat kemarin kita belajar mengenai apa nih? Ya, boleh Audi? Ya, betul sekali Audi. Ternyata kalian masih pada mengingat ya apa yang dipelajari pada minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari tentang konsep multimedia interaktif. Saat ini kita akan mempelajari tentang Oke, masuk ke pembelajaran kali ini. Sebelumnya, apakah udah ada yang pernah dengar atau udah tahu apa itu desain user interface? Boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, boleh Tiara. Ya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi mengenai pengertian dari desain user interface? Ya, Aska, bagaimana? Ya, betul sekali. Ya, boleh nih sama kalian dikasih reaction jempol dulu untuk jawaban teman-temannya. Ya, boleh di next terlebih dahulu. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Aska dan Tiara, definisi dari desain user interface itu merupakan sebuah tampilan pada produk. Seperti halnya kalian melihat Shopee nih, membuka Shopee. Itu si tampilannya dinamai desain user interface atau antarmuka pengguna. Nah, apa sih user interface itu? User interface merupakan sebuah tampilan visual yang menjembatani antara suatu produk dengan si pengguna atau user. Tampilan visual ini dapat berupa gambar, bentuk, dan juga warna yang didesain semenarik mungkin agar pengguna itu tidak bosan. Atau lebih sederhananya, user interface ini merupakan sebuah tampilan produk yang dilihat pada saat pengguna menggunakan produk tersebut. Oke, kalian udah ngerti kan apa itu desain user interface? Ya, bagus. Boleh di next terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari user interface. Di sini Ibu akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama adalah mempermudah proses interaksi antara produk dengan si pengguna atau user. Dan yang kedua adalah untuk menerjemahkan informasi dari sistem komputer atau sistem produk dengan si pengguna. Lalu yang ketiga, memberikan feedback yang tepat kepada si pengguna. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas branding. Nah, apakah dari kalian ada yang ingin menambahkan mengenai tujuan dan manfaat dari user interface? Ya, boleh Dara, silakan. Bagus sekali ya jawabannya Dara, terima kasih. Nah, anak-anak, sebuah tampilan visual itu merupakan hal penting pada saat interaksi manusia dengan komputer. Mengapa demikian? Karena keberadaan komputer diciptakan agar mempermudah dan membantu pekerjaan manusia. Maka dari itu, sebuah tampilan komputer pada layar monitornya itu harus memenuhi beberapa klasifikasi agar informasi yang disampaikan pada suatu produk atau komputer dapat diterima dan mudah dimengerti oleh si pengguna. Begitu. Nah, anak-anak, sebelumnya ada yang tahu nggak ada berapa prinsip user interface? Ada yang ingin menjawabnya? Ya, Putri, silahkan. Ada berapa? Ya, betul sekali. Di sini ada 17 prinsip desain user interface. Nah, anak-anak, prinsip user interface ini sangat penting dan harus diperhatikan oleh perancang sistem pada saat ingin membuat suatu antarmuka. Karena dengan memperhatikan prinsip-prinsip dari user interface ini, maka antarmuka yang dihasilkan akan memiliki hasil yang maksimal. Boleh di next terlebih dahulu. Anak-anak, tadi kan sudah disebutkan ya, prinsip user interface itu ada 17. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 saja, sisanya harus kalian cari pada saat pembelajaran mandiri. Oke, yang pertama ada user compatibility. Di sini dimaksudkan
kesesuaian tampilan dengan tipikal, sifat, dan juga karakteristik dari user. Mengapa demikian? Dikarenakan setiap user itu memiliki kebutuhan tampilan yang berbeda-beda, maka tidak bisa disamakan. Yang kedua, ada product compatibility. Di sini dimaksudkan sebuah produk harus memiliki tampilan yang mudah dimengerti agar informasi itu dapat ditangkap oleh si pengguna, begitu. Lalu yang ketiga, ada task compatibility. Di sini dimaksudkan sebuah aplikasi yang dirancang harus bisa membantu menyelesaikan pekerjaan manusia melalui antarmuka yang dibuat. Begitu anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai 3 prinsip yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oke, kalau begitu berarti kalian mengerti semua ya. Boleh di next terlebih dahulu. Nah, di sini ada 14 prinsip user interface yang harus kalian cari. Nanti Ibu akan jelaskan pada saat akhir pembelajaran. Oke, boleh di next terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan perancangan antarmuka. Di sini terdapat 4 tahapan penting. Yang pertama ada mengumpulkan informasi, yang kedua ada merancang antarmuka, yang ketiga ada mengembangkan antarmuka, dan yang keempat ada melakukan validasi antarmuka. Oke, kita mulai dari tahap yang pertama. Tahap pertama ini dilakukan dengan memahami si pengguna, di mana kita harus mencari tahu masalah apa yang ingin diselesaikan oleh pengguna, begitu. Yang kedua ada merancang antarmuka. Pada tahap ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, kita harus menjelaskan dulu kegunaan dan tujuan dari antarmuka yang akan dibuat. Yang kedua, kita harus merancang icon, objek, dan representasi visual dari antarmuka yang akan dibuat. Lalu yang ketiga ada menetapkan jendela menu. Dan poin yang terakhir ada memperbaiki representasi visual dari visual yang sudah dirancang tadi, begitu anak-anak. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu mengembangkan antarmuka. Pada tahap ini, kita akan membuat sebuah prototipe dari antarmuka yang akan dibuat. Tujuan dari prototipe ini adalah kita bisa menguji cobakannya kepada pengguna. Di sini kita bisa mengetahui apa saja kekurangan dari antarmuka yang akan dibuat, begitu. Oke, tahap yang terakhir nih, ada melakukan validasi terhadap antarmuka. Di sini dimaksudkan setelah melakukan percobaan pada prototipe yang sudah dibuat, di sini kita mengevaluasi apa saja kekurangan dan kesalahan dari prototipe yang sudah dibuat, begitu anak-anak. Nah, anak-anak di tahapan perancangan antarmuka ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, berarti kalian semua ini memahami dan memperhatikan pada saat Ibu menjelaskan ya. Boleh di next terlebih. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari user interface. Jadi terdapat 3 karakteristik. Apakah ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu apa maksud dari karakteristik user interface ini? Boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, silahkan Kiki. Ya, betul sekali ya. Boleh anak-anak dikasih reaction tepuk tangan dulu untuk Kiki yang sudah menjawab. Oke, Ibu jelaskan ya. Yang pertama ada jelas. Jelas di sini dimaksudkan adalah tujuan dari dibuatnya user interface ini harus jelas, dan kejelasan itu akan memudahkan pengguna dalam memakai user interface tersebut. Lalu yang kedua ada responsif. Sebuah antarmuka harus responsif pada saat digunakan. Karena kita juga males kan kalau misalnya memakai suatu aplikasi tapi not responding gitu atau lemot, kan itu kayak jadi males ya buka aplikasi itu. Nah, di sini antarmuka ini harus responsif agar user experience atau pengalaman pengguna pada saat menggunakan produk tersebut adalah sangat baik, begitu. Dan yang terakhir ada menarik. Menarik di sini adalah sebuah user interface ini harus memiliki tampilan yang menarik dan tidak membosankan agar pada saat dipakai oleh si pengguna tidak cepat merasa bosan dan merasa senang pada saat menggunakannya. Begitu. Boleh di next terlebih dahulu. Oke, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Apa sih tugasnya? Tugasnya kalian harus membuat PowerPoint, di mana PowerPoint itu menjelaskan mengenai prinsip user interface yang 14 tadi yang belum Ibu jelaskan gitu. Kalian harus mencari contoh dan menjelaskan definisinya begitu, dan dikumpulkan pada Google Classroom pada tanggal 26 Maret 2022 jam 23.59. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai tugas? Gak ada ya, ngerti semua kan ya? Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan mengenai materi kali ini? Boleh, Resen? Ya, Audi, bagaimana?
Ya, benar sekali. Jawabannya bagus sekali. Boleh dong anak-anak dikasih reaction-nya. Ya, terima kasih. Berarti kalian semua ini memperhatikan ya dari awal sampai akhir gitu. Nah, anak-anak, Ibu ingin memberitahu dulu sebelumnya, nanti 30 menit terakhir sebelum jam pelajaran berakhir akan ada post-test di Google Classroom. Nah, post-test di sini berguna untuk mengetes kemampuan kalian mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi. Kalau kalian memperhatikan, pasti kalian akan gampang menjawab post-test tersebut. Oke, anak-anak cukup sekian. Boleh kayaknya dipimpin berdoa terlebih dahulu? Ya, Kiki, boleh? Ya, terima kasih Kiki. Oke, anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Jaga kesehatannya terus biar kita bisa ketemu di minggu depan. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.